Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Pandusiawan dari PBSI 6B, NIM 170.104.0051. Di sini saya akan jelaskan materi tentang psikolinguistik. Yang pertama, pengertian psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Secara umum, psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Tujuan mengkaji proses berpikir itu ialah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan perilaku manusia. Linguistik secara umum dan luas merupakan satu ilmu yang mengkaji bahasa, menurut Bloomfield tahun 1928. Bahasa dalam konteks linguistik dipandang sebagai sebuah sistem bunyi yang arbitrer, konvensional, dan dipergunakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia, menurut Simanjuntak tahun 1987. Yang kedua yaitu cabang-cabang psikolinguistik. Disiplin psikolinguistik telah berkembang begitu pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin baru untuk memusatkan perhatian pada bidang-bidang khusus tertentu yang memerlukan penelitian yang sesama. Subdisiplin psikolinguistik antara lain. Yang pertama, psikolinguistik teoretis atau theoretical psycholinguistic. Psikolinguistik teoretis mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa, misalnya tentang hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performansi, menurut Chomsky, atau teori Lange dan Perol, menurut Saussure, dan sebagainya. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, development psikolinguistik. Psikolinguistik perkembangan berbicara tentang pemerolehan bahasa, misalnya berbicara tentang teori pemerolehan bahasa. Baik pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua, piranti pemerolehan bahasa atau language acquisition device, periode kritis pemerolehan bahasa, dan sebagainya. Psikolinguistik sosial atau social psikolinguistik. Psikolinguistik sosial sering juga disebut sebagai psikolinguistik psikososialinguistik, berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap bahasa, akulturasi budaya, kejut budaya, jarak sosial, periode kritis budaya, pajanan bahasa, pendidikan, lama pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan, educational psycholinguistic. Psikolinguistik pendidikan berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya, khususnya dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpidato, dan pengetahuan mengenai peningkatan berbahasa dalam memperbaiki proses penyampaian buah pikiran. Dan yang kelima, neuropsikolinguistik. Neuropsikolinguistik berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Misalnya, otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa? Saraf-saraf apa yang rusak apabila seseorang terkena afasia Broca, dan saraf manakah yang rusak apabila terkena afasia Wernicke? Yang keenam, psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental berbicara tentang eksperimen-eksperimen dalam bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Yang ketujuh, psikolinguistik terapan atau applied psikolinguistik. Psikolinguistik terapan berbicara tentang penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin psikolinguistik di atas ke dalam bidang-bidang tertentu, seperti psikologi linguistik berbicara dan menyimak, pendidikan, pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, psikiatri, komunikasi, kesusastraan, dan lain-lain. Ciri bahasa manusia. Untuk membandingkan bahasa manusia dengan sistem komunikasi binatang, langkah pertama ialah kita berupaya mendefinisikan bahasa. Menurut Bluch dan Traeger,
Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujar yang bersifat menasuka, yang merupakan sarana kelompok sosial bekerja sama. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dalam bahasa yaitu: yang pertama, bahasa itu sistem. Yang kedua, bahasa itu lambang bunyi. Yang ketiga, bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan keempat, bahasa itu bersifat arbitrer atau manasuka. Dan yang kelima, bahasa itu merupakan sarana komunikasi antar manusia. Dari definisi tersebut, Atkinson 1984 menyatakan bahwa karakteristik bahasa manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan saluran vokal lauditoris. Yang kedua, arbitrer. Yang ketiga, kebermaknaan. Yang keempat, transmisi budaya. Yang kelima, penggunaan spontan. Yang keenam, saling berganti. Yang ketujuh, dualitas. Yang kedelapan, keterpisahan. Yang kesembilan, kebergantungan struktur. Dan yang 10, kreativitas. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.